Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah bagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik sidang jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing melalui live streaming. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri dan kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin.
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37 dan 38 sebagai nats pembimbing kita. Saudara-saudara, mari kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia-mulia namanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampuni kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa yang telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Allah setia memeliharakan saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita sambut dengan menyanyi bersama PKJ nomor 179, Kasih Paling Agung, ayat 1. Dari Tuhan
Saudara-saudara yang kekasih, jemaat yang ada di rumah masing-masing, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, mari sekarang membaca dan mendengarkan hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Untuk itu saya jemput saudara-saudara berdiri. Saudara-saudara dapat mengikuti pembacaan ini dari tempat masing-masing bersama-sama. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita mulai. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memakalkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat yang kekasih, sedemikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Saudara-saudara, mari sambut dengan menyanyikan ayat 2 pelengkap Kidung Jemaat 179. Ini kan ku ingat selama hidupku. Selama hidupku
Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami yang datang dari dalam rumah-rumah masing-masing kami. Kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Kami datang berlindung kepadamu. Engkau saja Bapa yang kami butuhkan, kami perlukan. Kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tapi kami dapat bertemu dengan Dikau sendiri, muka dengan muka. Kami dapat bersama-sama menikmati pertemuan denganmu secara pribadi di dalam rumah-rumah kami masing-masing. Kami merindukan persekutuan bersama-sama denganmu Bapa. Karena itu hadirlah di dalam rumah-rumah kami saat ini. Lalu berbicaralah kepada kami. Buat kami mendengarkan suara-Mu Bapa. Suara-Mu saja yang dapat menenangkan kami, membebaskan kami dari ketakutan, dari kecemasan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Engkau yang kami butuhkan Bapa. Oleh karena itu perdengarkanlah suara-Mu. Di atas semua yang kami sedang alami Bapa, tunjukkanlah apa yang Engkau hendak sampaikan kepada kami di tengah-tengah situasi ini. Supaya kami tetap tahu bahwa semuanya tetap berada dalam kendali-Mu. Bahwa Engkau berkuasa di atas segala-galanya ini. Oleh karena itu buat kami mendengarkan dan mengerti kehendak-Mu. Berbicaralah Bapa. Karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar pembacaan dan pemberitaan dalam pelayanan minggu hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal 4. Kita akan membaca ayat 28 sampai ayat 30. Dan kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-39 dan 42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 30. Dan ayat 39 sampai ayat 42. Firman Tuhan tertulis demikian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, ia ada di sana. Seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah
benar-benar juru selamat dunia. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang berada di rumah, mungkin saudara-saudara bertanya-tanya sesudah membaca, sesudah mendengarkan teks tadi. Siapa tokoh perempuan dalam pembacaan kita ini? Siapa dia? Mengapa kisahnya ditaruh dalam kitab suci kita? Apa pentingnya? Mengapa Roh Kudus menggerakkan bapak-bapak gereja kita untuk memasukkan cerita perempuan ini di dalam kitab suci ini? Apa yang Allah mau sampaikan kepada kita? Apa pentingnya kisah ini kita baca, kita dengarkan lagi di tengah-tengah situasi pandemi yang kita sedang hadapi ini? Saudara-saudara, ini minggu kedua kita berada dalam masa PPKM diterapkan. Selama minggu-minggu ini kita mendengarkan berita orang-orang yang kita kasih, anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita, berduka oleh karena pandemi COVID-19 ini. Beberapa di antara saudara-saudara kita masih berjuang di ruang-ruang isolasi. Beberapa di antara mereka menjalaninya di rumah. Kita semua berdoa, saudara-saudara. Kita semua berharap supaya pandemi ini segera berakhir. Tetapi sambil kita menantikan saat-saat itu datang, sambil kita menantikan masa-masa pemulihan, penyembuhan itu datang, kita tidak boleh lupa siapa kita dan apa panggilan kita sebagai gereja Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan jemaat. Kita tidak boleh melupakan siapa kita dan panggilan kita. Apa panggilan kita? Panggilan kita ialah panggilan untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Sebuah kesaksian yang tidak dapat kadang tidak bisa dihalang-halangi sekalipun oleh pandemi COVID ini, Bapak Ibu. Lalu saudara-saudara bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk bersaksi sementara kita semuanya terisolasi di rumah-rumah masing-masing? Apa yang dapat kita lakukan sementara kita terisolasi dari orang-orang lain? Kita tidak dapat bebas bertemu dengan orang-orang lain. Apa yang dapat kita lakukan sementara kita sibuk memikirkan keselamatan kita masing-masing, kita sibuk memikirkan kesehatan kita, kita sibuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah kita masing-masing. Apa yang bisa kita perbuat? Kalau saudara-saudara bertanya seperti itu, maka saudara-saudara mesti mendengarkan ini. Perempuan dalam pembacaan kita, perempuan Samaria ini juga sedang mengasingkan dirinya. Dia sedang menjauhkan diri dari orang banyak. Dia pergi ke Sikar, sebuah desa di Samaria. Dia datang ke sumur di siang bolong karena dia tahu pasti sudah tidak ada orang di sana. Karena para gadis akan datang ramai-ramai ambil air pagi hari. Dan karena itu dia pilih pada jam-jam di mana tidak ada orang lagi yang ada di sana.
Mengapa? Ia menghindari kerumunan orang banyak. Bukan karena pandemik seperti COVID-19 yang menakutkan dan mematikan seperti ini. Melainkan karena reputasinya. Karena nama baiknya. Karena kelakuannya sangat-sangat buruk. Karena ia terlalu terkenal sangat buruk di tengah-tengah masyarakat. Dia seorang pelacur. Dia menghindari orang banyak yang akan menilai dirinya. Dia menghindari orang banyak karena dia malu dengan keadaannya sendiri. Perempuan ini tidak pernah memilih menjadi pelacur. Tidak pernah ada seorang pun yang memilih menjadi rusak atau menjadi apapun, seburuk apapun. Tidak ada seorang pun yang cukup sadar untuk memilih hidup seperti itu. Tetapi kenapa perempuan ini memilih hidup seperti itu? Karena dulu dia berpikir bahwa dengan cara-cara itu, dengan memperoleh semua itu, dengan menjadi seperti itu, dia memperoleh kepuasan. Tapi kemudian hari dia sadar itu keputusan bodoh. Dia mencari kepuasan di tempat-tempat lain. Dia mencari kepuasan pada laki-laki. Dan dia tidak pernah menemukannya. Dan sekarang saya berharap saudara-saudara mengerti mengapa namanya tidak disebut. Karena kita juga seringkali seperti itu. Kita mengambil keputusan-keputusan ceroboh bodoh dalam hidup kita. Kita kira itulah keputusan yang terbaik. Kita kira dengan cara itu kita puas. Dengan cara itu kita akan tenang. Kita akan bahagia. Saudara-saudara dan saya dapat menaruh setiap nama kita di situ. Mengakui bahwa kita juga seringkali ceroboh. Bahwa kita juga seringkali mengambil keputusan bodoh di masa lalu kita. Tapi perhatikan saudara-saudara. Ketika perempuan ini berusaha menghindari setiap orang. Saudara tahu siapa yang sedang menunggu dia di sumur itu? Yesus. Yesus sedang menunggu dia di sana berjam-jam. Perhatikan ayat 6 dan 7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara-saudara, Yesus minta minum. Apakah dia tidak sanggup untuk melakukan mujizat supaya dia bisa minum? Dia tidak perlu minta kepada orang-orang lain. Dan ini kebenarannya saudara-saudara. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab Yesus membuat mujizat untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab Yesus menggunakan kuasanya hanya untuk dirinya sendiri. Padahal dia sanggup melakukan segala-galanya. Satu-satunya yang dilakukan Yesus, dia menggunakan segala kuasa yang ada padanya untuk menunjukkan betapa dia mengasihi kita. Betapa dia mengasihi saudara-saudara dan saya. Apakah pertemuan Yesus dan perempuan di sumur Yakub ini sebuah kebetulan? Tidak. Sebab kalau pertemuan ini kebetulan, maka ceritanya tentang Yesus, endingnya jelas, Yesus minum. Tetapi sepanjang saudara-saudara baca kisah ini, Yohanes tidak menceritakan kepada kita bahwa perempuan itu memberi Yesus minum. Tidak. Yang terjadi ialah bahwa perempuan itu meletakkan tempayannya, meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota. Pergi berjumpa dengan orang-orang yang tadinya dia hindari.
Pergi ke kota berjumpa dengan orang-orang yang tahu reputasinya, tahu keburukannya. Tetapi kepada orang-orang itu dia bercerita, dia katakan, orang itu tahu saya. Apa yang saudara-saudara dapat sembunyikan dari Yesus Kristus? Tidak ada. Dia mengenal saudara-saudara. Dia tahu siapa saudara-saudara. Dia tahu bagaimana saudara-saudara hidup sekarang ini. Dia tahu bagaimana masa lalu saudara-saudara. Dia tahu yang paling buruk sekalipun tentang saudara-saudara. Dia tahu segala-galanya tentang saudara-saudara. Dia kenal saudara-saudara. Dia sebut nama saudara satu persatu. Dan dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara. Jadi kalau saudara bilang dia tidak kenal saudara-saudara, dia tidak mengenal keadaan saudara-saudara, dia tidak tahu kesakitan saudara-saudara, saudara salah. Dia tahu saudara-saudara. Dia mengenal situasi saudara-saudara. Dan dia mau kepuasan, ketenangan saudara-saudara hanya peroleh padanya, bukan kepada yang lain. Ia mau supaya saudara-saudara datang kepadanya dan menikmati air yang memuaskan saudara-saudara. Saudara-saudara dan saya tentu sulit untuk mengalami apa itu kehausan. Kalau saudara haus, saudara tinggal ambil gelas, saudara tinggal buka. Saudara tidak bisa mengerti apa artinya kehausan yang dibicarakan dan saudara tidak bisa mengerti air yang dibicarakan di sini. Tapi kalau saudara bisa memayangkan, kehausan menggerakkan saudara-saudara pergi mencari. Saudara ambil gelas, saudara buka tempat-tempat di mana saudara dapat menemukan. Saudara mencari. Saudara pergi ke sana mencari, saudara pergi ke sana untuk mengambil. Dan kemudian Yesus katakan, saya menyediakannya bagimu. Kalau aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Inilah berita indah yang didengar oleh perempuan Samaria ini, saudara-saudara. Yang dia dengar seorang yang mengenalinya, yang tahu keadaannya, yang tahu masa lalunya, dan yang tidak menghakiminya. Tetapi yang mengasihinya, yang menawarkan air hidup itu kepadanya. Tidak soal Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak soal seberapa buruk masa lalu saudara-saudara. Itu tidak akan sanggup menghalangi Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi saudara-saudara. Banyak orang berjumpa dengan Yesus dan berubah justru dalam masa-masa berat dan sulit saudara-saudara. Saudara terkurung di rumah masing-masing. Ini bukan untuk kesempatan untuk memikirkan tentang diri saudara-saudara sendiri saja. Ini kesempatan untuk bertemu dengan Yesus Kristus di dalam rumah saudara-saudara. Untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Yang selama ini saudara-saudara dengar dari dalam gedung gereja, tetapi pikiran saudara-saudara mungkin ke tempat-tempat lain. Sekarang Allah menaruh saudara-saudara, menyimpan saudara-saudara di dalam rumah, supaya di sana saudara-saudara dapat melihat, berjumpa dengan Dia secara pribadi. Perempuan Samaria ini, dia tahu Mesias akan datang. Perempuan Samaria ini tahu bagaimana menyembah Allah. Dan dia tahu kemana dia mesti pergi untuk menyembah Allah. Saudara bisa periksa ayat-ayat sebelumnya. Tetapi semua yang dia tahu ini, dia peroleh dari nenek moyangnya. Dari kakek neneknya. Dari ibu bapaknya.
Mesias yang dia tahu akan datang itu dia tahu dari nenek moyangnya. Dia tidak pernah bertemu dan berjumpa sendiri dengan Mesias itu. Bukankah iman kita juga seperti itu Bapak Ibu? Sebagian besar iman kita, iman yang datang, yang diturunkan dari generasi-generasi kita sebelumnya. Dan iman ini gampang dan mudah sekali rapuh. Mengapa anak-anak muda kita banyak meninggalkan gereja? Saudara bisa memeriksa kelas-kelas dan ruangan-ruangan sekolah minggu kita yang penuh. Tetapi coba periksa anak-anak muda kita. Ketika anak-anak sekolah minggu itu menjadi anak-anak muda. Di mana mereka? Karena iman yang mereka peroleh adalah iman yang kita turunkan kepada mereka. Pengenalan mereka tentang Yesus Kristus adalah apa yang mereka dengar dari kita. Tetapi iman ini tidak kuat ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Mereka bertanya, mana papamu? Mana Tuhanmu papa? Mana Tuhanmu mama? Kenapa saya mengalami ini? Sama seperti orang-orang Samaria. Mereka mendengarkan kesaksian tentang Yesus dari perempuan Samaria itu. Tapi itu tidak cukup bagi mereka. Mereka mau mendengarkan sendiri tentang Yesus. Mereka pergi berjumpa dengan Yesus. Dan kemudian mereka katakan, sekarang kami tidak lagi percaya karena apa yang kau katakan. Tetapi apa yang kami dengar sendiri dari dia. Iman kita mesti tumbuh seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau iman kita tumbuh seperti itu, kita tidak akan kehilangan banyak anak-anak muda kita. Dan kita tidak akan mengeluarkan banyak air mata karena anak-anak kita. Kalau kita paham bahwa tempat-tempat terisolasi kita sekarang adalah tempat-tempat di mana Allah mau kita bertemu dengan dia, mengenal dia lebih dalam lagi, saudara pastikan. Tidak soal pada akhirnya kapan pandemi ini akan berakhir. Saudara-saudara kita semuanya akan mengakui bahwa ternyata pandemi ini sedang dipakai oleh Allah untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk bersaksi lebih efektif, lebih berhasil, lebih luas. Saudara-saudara sadarkah bahwa sebelum pandemi ini melanda kehidupan kita, jauh sebelumnya Allah memberikan alat-alat seperti ini di tangan kita. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada teknologi. Saudara bisa bayangkan kekacauan seperti apa yang terjadi. Kita semuanya akan bergantung kepada informasi-informasi yang terbatas. Saudara bisa bayangkan kekacauan seperti apa. Sekali lagi, sebelum pandemi ini melanda kita, Allah sendiri bekerja untuk mempersiapkan kita. Sehingga di tengah-tengah pandemi yang kita alami ini, kita tetap dapat menjalankan tugas kesaksian kita. Kita dapat menguatkan yang lain dari sini. Kita dapat menopang yang lain dari sini. Kita dapat bercerita tentang Tuhan kita yang besar itu kepada yang lain melalui alat-alat ini. Tugas kita bercerita kepada mereka. Saudara-saudara dan saya tidak diberikan kuasa untuk menyelamatkan mereka. Kita diberi tugas untuk bercerita tentang Yesus. Dan kemudian mereka akan datang sendiri kepada Yesus. Mengenal dia dan percaya kepadanya. Saudara-saudara, jangan lupakan tugas kita. Apapun yang saudara-saudara sedang alami saat ini. Percayalah tidak ada yang kebetulan. Allah sedang memakai kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah situasi ini. Supaya semua orang tahu. Satu-satunya tempat kita dapat datang dan berlindung dan tenang di tengah-tengah pandemi ini. Ialah kepada Yesus Kristus. Supaya entah kita keluar selamat dari COVID ini atau tidak. Kita tenang. Karena kita tahu siapa penyelamat kita. Amin.
Saya menjemput saudara-saudara berdiri. Mari kita menjambut pemberitaan firman Tuhan ini dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu menaikkan syukur kami. Kami berterima kasih oleh karena kami tahu apa yang Engkau sediakan bagi kami di dalam Putra-Mu. Air hidup, air sumber hidup yang dapat memuaskan kami. Air hidup, air keselamatan kami. Kami berterima kasih bahwa melalui anak-Mu Engkau menyediakan keselamatan itu kepada kami. Karena itu kami datang mohon kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami saat ini Bapa. Buatlah firman-Mu ini mengingatkan kami. Bahwa kami adalah milik-Mu. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Dan apapun yang sedang terjadi saat ini, pandemi bagaimanapun yang sedang melanda kehidupan kami, sakit penyakit apapun yang sedang melanda, dihadapi oleh anak-anak-Mu, ingatkan kami semua bahwa keselamatan telah kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu kami datang mohon kepadamu. Sebagai milik kepunyaan-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau materaikan firman yang telah kami dengarkan ini. Supaya kami kembali melanjutkan hidup kami masing-masing dengan berani. Untuk terus bersaksi tentang nama Yesus yang menyelamatkan itu. Walaupun di tengah-tengah segala keterbatasan oleh karena pelaksanaan pengetatan kegiatan masyarakat. Ajar kami untuk menggunakan segala alat di sekitar kami. Menggunakan segala cara yang dapat kami pakai. Untuk terus memberitakan iman kami kepadamu ya Kristus. Supaya setiap orang menyaksikan, mengalami ketenangan yang kami alami dalam perlindungan Tuhan. Sukacita yang tidak dapat dirampas oleh apapun. Oleh karena Engkau memiliki kami. Karena itu Bapa kami mohon kepadamu, teguhkanlah kami. Beri kami apa yang kami perlukan. Supaya kami dapat menjalankan tanggung jawab dan panggilan kami di hadapan-Mu di tengah-tengah situasi ini. Kami dapat tetap bersaksi tentang nama Yesus di tengah-tengah sekalipun kami berada di ruang-ruangan isolasi baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Ingatkan kami Bapa siapa kami di hadapan-Mu. Kami datang berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu, mereka yang berjuang di ruangan-ruangan isolasi, baik di rumah masing-masing maupun di rumah-rumah sakit. Oleh karena terpapar COVID-19 ini, kami berdoa bagi mereka dan memohon ya Allah. Buatlah kehadiran-Mu jelas dan nyata bagi mereka. Biarlah kehadiran-Mu yang menenangkan dan menguatkan mereka. Menghiburkan mereka.
Buatlah mereka menyaksikan bahwa tidak pernah sesaat pun Engkau beranjak jauh daripada mereka. Kami berterima kasih untuk mereka yang Engkau sertai sehingga mereka dapat memperoleh pemulihan, penyembuhan. Kiranya Engkau terus menolong mereka, memulihkan mereka dengan sempurna. Kami juga datang berdoa menyerahkan semua kekasih-kekasih kami. Mereka yang terbaring lemah di rumah-rumah sakit. Orang-orang tua kami dalam usia lanjut mereka, Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat berkumpul bersama-sama. Kami berdoa memohon supaya sukacita tetap kami dapat alami di rumah masing-masing kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, ingatkan kami bahwa tidak ada tembok-tembok sebesar apapun yang dapat membatasi kami bersekutu bersama-sama denganmu. Karena itu teruslah hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga dan rumah tangga kami. Buat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Mengenal putra-Mu dan penyelamatan yang dikerjakannya bagi kami. Di minggu-minggu ini kami datang berdoa menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan jemaat-Mu. Kami berdoa memohon supaya kekuatan yang dari Tuhan terus menjadi bagian kami. Supaya kami tetap dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan. Anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pengabdian kerja masing-masing mereka. Mereka yang mengerjakan tanggung jawab mereka baik di rumah-rumah masing-masing maupun di kantor-kantor. Sebagai abdi negara TNI dan Polri, sebagai aparatur sipil negara, sebagai karyawan, pegawai di berbagai bidang lapangan-lapangan pekerjaan. Mereka yang bergumul di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka oleh karena pandemi COVID ini. Kami berdoa bagi mereka ya Allah dan memohon, tetaplah pakai anak-anak-Mu, tetaplah pakai kami semuanya menjadi saksi-Mu yang dapat tetap bersukacita sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Supaya dari hidup kami setiap orang menyaksikan Engkau hidup ya Yesus Kristus. Kami berterima kasih Bapa oleh karena kami terus diperkenankan menyaksikan betapa berkat-Mu selalu tersedia cukup dan bahkan berlimpah-limpah. Secara khusus ketika Engkau tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami, anak-anak-Mu dalam persekutuan jemaat-Mu. Yang Kau tambahkan 1 tahun usia antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 ini. Kami berdoa dan bersukacita bersama-sama mereka. Kami memohon kepadamu supaya di usia baru yang Engkau karuniakan kepada mereka, penyertaan-Mu pun mereka terus alami, campur tangan-Mu, peliharakan mereka di dalam kasih-Mu. Kami juga datang berdoa Bapa menyerahkan semua saudara-saudara kekasih kami, mereka yang bergumul oleh karena duka cita, oleh karena melepaskan orang-orang yang mereka kasihi. Entah suami mereka, entah istri mereka, saudara-saudara mereka, anggota-anggota keluarga mereka Bapa. Kami mohon kepadamu beri penghiburan Bapa. Ingatkan mereka bahwa tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Sertai mereka. Kami mohon kepadamu Bapa, supaya di tengah-tengah pandemi yang sedang kami alami ini, kami tidak kehilangan sedikit pun sukacita persekutuan. Kami tetap dapat menikmatinya bersama-sama. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul. Buatlah kami mengalami persekutuan yang indah itu Bapa. Buatlah kami tidak melupakan siapa kami. Dan melupakan tanggung jawab kami masing-masing di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Kami tahu dengan cara ini Engkau sedang memakai kami menjadi kesaksian tentang
bersekutu di dalam Tuhan, bergantung dan berserah kepadamu dalam segala-galanya. Berkati kami hari ini Bapa. Berkati kami sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayanan kategorial, anak-anakmu dalam tanggung jawab pelayanan, kantoria, organis, tata usaha, koster, operator sound system multimedia. Pakai kami dengan cara ini untuk bersaksi tentang namamu. Ini doa kami kepadamu Bapa, yang dengan syukur kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita pada saat ini. Namun sebelum itu kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149 ayatnya yang pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, warta jemaat pada Minggu 18 Juli 2021 ada beberapa penekanan dan penyampaian. Yang pertama, angka Romawi 3, yaitu kebaktian pemberkatan nikah pada hari Jumat 23 Juli 2021 pukul 10 pagi. Saudara Herdi Sumanto dengan Sukmawati di Gereja Ora Labora. Pelayan Pendeta Noviana B. Panginan MD, Majelis Rayon 2 yang melaksanakan. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Selasa 20 Juli dan Rabu 21 Juli pukul 17 di konsistori, dan pertemuan kedua orang tua calon mempelai dengan Majelis Rayon 2 pada hari Kamis 22 Juli 2021 pukul 17 di konsistori. Kemudian penyampaian. Info BPMJ. Rapat evaluasi program kerja Majelis Jemaat Oraet Labora semester 1 untuk sementara ditunda karena adanya perpanjangan PPKM sampai akhir Juli 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
untuk menjadi perhatian bagi kita semua jemaat Orat Labora dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 yang saat ini mulai terjadi peningkatan penyebarannya di Kota Kendari. Kita kembali mengingatkan pada semua warga jemaat bahwa selama pelaksanaan peribadatan tetap diterapkan protokol kesehatan 3M dan di termogen serta dicatat namanya dan duduk sesuai dengan nomor kursi. Untuk semua itu mohon ditaati apabila minggu depan kita hadir bersama-sama untuk datang ibadah di gedung gereja ini. Majelis jemaat akan menuntun ke tempat kursi yang sudah ditetapkan atas segala perhatian, dukungan warga jemaat dalam ketaatan penerapan prokes selama peribadatan diucapkan terima kasih. Yang berikut vaksinasi tahap kedua akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juli 2021 di Aula Semar lantai 2. Mohon kiranya kehadirannya kembali dan dihimbau pada semua warga jemaat bagi yang belum melaksanakan vaksin untuk ikut serta divaksin pada tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah dan dihimbau PGI bahwa gereja harus menjadi teladan dalam memutuskan mata rantai COVID-19. Setiap orang menerapkan 5M, menjaga kesehatan dan bila sakit tidak beribadah di gereja namun mungkin mengikuti ibadah live streaming di rumah sebagai syarat agar gereja tetap dibuka dan melaksanakan peribadatan minggu dan waktu pelayanan ibadah gerejawi di gereja. Demikian atas perhatian kita semua membangun persekutuan yang meneladani. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang terakhir, kolekte ibadah minggu yang lalu di rumah-rumah persembahan syukur bulanan, nasar dan perpuluhan, kesembuhan dan lain sebagainya itu akan diserahkan kepada majelis pendamping untuk diteruskan ke bendahara jemaat atau dibawa sendiri ke konsistori bertemu dengan bendahara pada hari-hari selama 1 minggu ke depan. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat saya jemput berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 412 ayatnya yang ketiga. Tuntun aku Tuhan Allah. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.